Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lonceng gereja berdentang 3 kali, menggema lembut di udara sore yang mulai meredup. Di dalam gedung tua Universitas Teologi Yogyakarta, aula besar telah dipenuhi mahasiswa dari berbagai latar belakang. Di depan ruangan, sebuah spanduk bertuliskan, "Dialog terbuka, siapakah Yesus sebenarnya?" Tergantung gagah. Sorot lampu panggung menerangi 2 kursi di tengah, tempat 2 tokoh akan beradu pandangan, Suster Maria, biarawati yang dikenal tegas dan fasih dalam teologi Kristen, dan Fahri, pemuda muslim sederhana dengan pandangan tajam namun menenangkan. Fahri duduk dengan tenang, jemarinya memegang setumpuk catatan kecil berisi ayat-ayat yang telah ia pelajari. Di sisi lain, Suster Maria menatap salib di dadanya, berdoa dalam hati agar Tuhan memberi kekuatan baginya untuk mempertahankan iman yang telah ia layani sejak muda. Suasana begitu sunyi hingga derit kursi terdengar seperti dentuman. Semua mata tertuju pada 2 sosok itu, 2 insan berbeda iman, namun sama-sama mencari kebenaran yang diyakini. Petir menggelegar di luar gedung, seolah menyambut badai yang sedang terjadi di dalam aula itu. Suasana semakin menegang ketika Suster Maria bangkit dari kursinya. Tatapannya menusuk Fahri dengan campuran amarah dan air mata yang tertahan. "Lebih besar dari, kau bicara seolah tahu segalanya, anak muda. Tapi apakah kau pernah merasakan kasih yang begitu dalam hingga Tuhan rela menjadi manusia? Itulah Yesus bagiku, Tuhan yang mau turun ke dunia demi menyelamatkan manusia yang berdosa." Suaranya bergema keras, membuat beberapa mahasiswa di barisan belakang menelan ludah. Namun Fahri hanya diam, menatapnya dengan mata teduh yang tak beranjak. Setelah beberapa detik hening, Fahri menjawab pelan namun penuh makna. "Lebih besar dari, Suster, bukankah kasih Tuhan justru ditunjukkan dengan memberi ampun tanpa perlu mati untuk menebus dosa? Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengampuni siapapun, tanpa perlu menjadi manusia dan disalib. Jika Tuhan bisa mati, siapa yang menjaga langit dan bumi ketika itu?" Kalimat itu mengalir lembut, tapi menghantam keras ke hati Suster Maria. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Di matanya, terlihat pertempuran antara logika dan keyakinan yang telah tertanam sejak ia mengenal dunia. Suster Maria melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa meter. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam, seolah ingin menemukan kesombongan di wajahnya, namun yang ia temukan justru ketulusan. "Lebih besar dari, kau tidak mengerti, Fahri," katanya dengan suara parau, "aku telah melihat mujizat dalam hidupku. Aku melihat orang sembuh saat memanggil nama Yesus, aku merasakan damai setiap kali menyebut namanya. Bagaimana mungkin kau bilang dia bukan Tuhan?" Fahri terdiam. Ia tak ingin membantah perasaan itu, karena ia tahu, iman bukan sekadar logika, ia juga soal hati yang mencintai. "Lebih besar dari, aku tidak menolak pengalamanmu, Suster," jawab Fahri perlahan, "tapi keajaiban bukan bukti ketuhanan. Banyak nabi diberi mukjizat, namun mereka tetap manusia. Isa pun begitu. Justru karena cintaku pada Tuhan, aku tak berani menyekutukannya dengan makhluknya." Kata-kata itu membuat dada Suster Maria bergetar. Ia mundur selangkah, menatap langit-langit aula seolah mencari jawaban. Air matanya jatuh perlahan, menetes di lantai marmer dingin. Di luar, hujan semakin deras, menutupi suara isaknya. Sementara itu, Fahri hanya berdiri dalam diam, memandangi sosok yang kini tampak rapuh, bukan karena kalah dalam debat, tapi karena hatinya sedang dipukul oleh kebenaran yang belum sanggup ia terima. Malam itu, biara tempat Suster Maria tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Di kapel kecil yang hanya diterangi lilin, ia berlutut di depan patung Yesus dengan rosario di tangan. Namun kali ini doanya tidak mengalir seperti biasa. Kata-kata terasa berat, bibirnya gemetar setiap kali menyebut nama Yesus. Hatinya diliputi pertanyaan yang tak henti berputar di kepalanya. Suara Fahri siang tadi terus terngiang, "Jika Tuhan bisa mati, siapa yang menjaga langit dan bumi ketika itu?" Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap salib di hadapannya, mencoba berbicara dalam hati. "Lebih besar dari, Tuhan,
Mengapa kalimat itu begitu menusuk? Aku mencintaimu, aku mempercayaimu, tapi mengapa aku mulai takut, seolah keyakinanku sedang diguncang. Lilin di depan altar berkedip kecil, seolah menjawab gelisahnya dengan cahaya yang lembut namun rapuh. Di sudut ruangan, angin malam meniup pelan, membuat tirai putih bergoyang seperti napas halus dari sesuatu yang tak terlihat. Di luar biara, hujan belum berhenti sejak sore. Suster Maria berdiri di jendela, memandang langit yang gelap, dan dalam bayangan kaca ia seolah melihat wajah Fahri, tenang, penuh keyakinan. Lebih besar dari, bagaimana bisa anak muda itu berbicara dengan begitu yakin? Apa yang membuatnya begitu damai saat membicarakan Tuhan? Pertanyaan itu menghantam dadanya lagi dan lagi, menimbulkan rasa iri yang tak pernah ia kenali sebelumnya, iri pada kedamaian yang terpancar dari keimanan Fahri. Sementara itu, di kamar kecilnya di asrama mahasiswa, Fahri pun belum tidur. Ia menatap langit yang sama dari jendela kamarnya, memikirkan Suster Maria. Ia tak bermaksud melukai hatinya, tapi di dalam dirinya tumbuh rasa iba yang sulit ia jelaskan. Lebih besar dari, dia tulus mencintai Tuhan, gumamnya pelan, semoga Allah membimbing hatinya kepada kebenaran yang sejati. Fahri pun menutup matanya, berdoa dalam keheningan, tak menyadari bahwa di tempat berbeda, Suster Maria juga sedang menatap langit yang sama, keduanya berdoa kepada Tuhan yang mereka yakini, dengan hati yang sama-sama bergetar oleh cinta dan pencarian. Dan malam itu, di antara rintik hujan dan cahaya lilin yang hampir padam, Tuhan seolah sedang menyaksikan dua jiwa yang berbeda keyakinan namun sama-sama haus akan kebenaran. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan, hanya keheningan suci, tempat iman diuji dan cinta pada Tuhan diuapkan menjadi air mata yang jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, langit Yogyakarta masih muram, sisa hujan semalam menetes dari pepohonan di halaman universitas. Fahri berjalan perlahan menuju taman belakang kampus, tempat biasanya ia menenangkan pikiran setelah kuliah. Saat itu ia tak menyangka akan melihat sosok yang sama, Suster Maria, duduk di bangku batu dengan payung tergeletak di sampingnya, menatap kosong ke arah kolam kecil yang memantulkan langit kelabu. Bajunya sedikit basah, dan matanya tampak bengkak karena kurang tidur. Fahri berhenti beberapa langkah di belakangnya, ragu untuk mendekat. Tapi ketika Suster Maria menoleh, senyum lemah muncul di wajahnya. "Kau datang juga?" katanya pelan, seolah telah menunggunya. Fahri hanya menunduk sopan, lalu duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak. "Lebih besar dari, aku tak menyangka Suster akan datang ke sini," ucap Fahri. Suster Maria menarik napas panjang. "Aku juga tidak, tapi, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak kemarin. Kata-katamu, logikamu, dan terutama caramu berbicara tentang Tuhan tanpa kebencian. Aku merasa seolah Tuhan sendiri sedang berbicara lewat dirimu." Angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan jatuh di antara mereka. Fahri menatap tanah, takut dianggap sombong. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, Suster. Kebenaran bukan milik saya, itu milik Tuhan." Suster Maria tersenyum samar, tapi air mata jatuh lagi dari matanya. "Lebih besar dari, Fahri, aku takut. Bukan karena aku ragu pada Yesus, tapi karena aku mulai bertanya. Dan pertanyaan itu membuatku merasa berdosa." Fahri menatapnya lembut. "Bertanya bukan dosa, Suster. Bahkan Ibrahim pun bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana dia menghidupkan yang mati. Tuhan tidak marah pada pencarian. Ia justru menuntun hati yang ikhlas mencarinya." Kata-kata itu membuat Suster Maria menutup wajahnya, menahan isak yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh, bukan sebagai biarawati, tapi sebagai manusia yang haus akan kebenaran. Fahri hanya diam, menatap langit yang mulai cerah. Di antara awan yang perlahan terbelah, muncul secercah sinar matahari, lembut dan hangat, seolah menjadi tanda bahwa Tuhan tengah menyaksikan mereka berdua. Suster Maria pun berbisik pelan, "Mungkin, inilah cara Tuhan menegurku, lewat pertemuan ini." Dan Fahri menjawab lirih, "Atau mungkin,
Ini caranya mengajar kita bahwa kebenaran dan cinta pada Tuhan tak pernah dibatasi oleh dinding agama. Hening pun jatuh di antara mereka. Hanya suara air yang menetes dari daun dan detak jantung yang berdetak lebih cepat. Di bawah langit yang perlahan merekah, dua hati yang berbeda iman mulai menyadari satu hal yang sama, bahwa Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja, bahkan lewat orang yang berbeda keyakinan. Dan di sanalah, sebuah perjalanan iman baru perlahan dimulai. Malam itu, hujan turun lagi. Di dalam kamarnya yang redup, Suster Maria duduk memeluk lutut di lantai, menatap salib di dinding dengan pandangan kosong. Suara percakapan dengan Fahris yang tadi terus bergema di kepalanya, seolah menjadi gema tak berujung. Lebih besar dari, bertanya bukan dosa, Suster, Tuhan menuntun hati yang ikhlas mencarinya. Kata-kata itu menembus dinding keyakinan yang selama ini ia bangun sejak muda. Hatinya mulai goyah. Ia merasa seolah sedang berdiri di antara dua jurang, satu adalah keyakinan lamanya yang ia cintai, dan satu lagi adalah cahaya baru yang perlahan menyilaukan mata dan hatinya. Suster Maria menutup matanya, mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Tuhan, apakah aku telah berkhianat? Mengapa engkau kirimkan anak muda itu ke dalam hidupku? Air matanya jatuh deras. Ia merasa seluruh dunia runtuh di dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi suara paduan doa, tidak ada ketenangan seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menusuk dan rasa takut, takut bahwa semua yang ia yakini selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Tiba-tiba, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu biara. Seorang suster tua masuk, menatapnya dengan mata penuh kasih. Maria, kau pucat sekali. Apa kau sakit? Tanyanya lembut. Suster Maria tersenyum samar sambil menyeka air matanya. Tidak, Suster, aku hanya lelah berpikir. Namun suster tua itu menatap lebih dalam dan berbisik, kadang Tuhan mengizinkan kita tersesat sejenak, agar kita menemukan jalan yang lebih benar. Kata-kata itu membuat hati Maria bergetar. Ia terdiam lama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut pada keraguan, justru ia merasa damai di tengah kebingungan itu. Ketika suster tua itu pergi, Maria mengambil rosario di meja, namun kali ini tangannya berhenti di tengah. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang dipenuhi hujan tipis. Di sana, ia melihat bayangan cahaya samar di antara awan, entah kilat, entah hanya bayangan lampu, tapi di dalam hatinya, ia merasa Tuhan sedang berbicara lewat keheningan. Lebih besar dari, Tuhan, jika engkau benar-benar satu, tuntunlah aku tak ingin hanya menjadi pengikut, aku ingin mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Itu air mata dari hati yang mulai menemukan kejujuran, sebuah awal perjalanan menuju cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Dan malam itu, ketika lilin di meja kecilnya padam perlahan, hati Suster Maria justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Sebab sekali Tuhan mengetuk hati manusia dengan kebenaran, tak ada dinding keyakinan manapun yang bisa sepenuhnya menutupinya. Lagi, pagi itu, langit Yogyakarta berwarna keemasan. Embun masih menempel di dedaunan biara, sementara lonceng gereja berdentang memanggil para suster untuk misa pagi. Namun, Suster Maria tidak langsung ke kapel seperti biasa. Ia duduk di taman belakang, di bawah pohon tua yang daunnya bergoyang lembut. Di pangkuannya, terbuka sebuah Alkitab yang sudah lusuh. Namun di antara halaman-halaman itu, kini terselip selembar kertas kecil berisi tulisan tangan Fahri, kalimat yang dulu ia ucapkan dengan lembut. Lebih besar dari, Tuhan tidak membutuhkan bentuk untuk dicintai. Ia dekat pada setiap hati yang tulus mencarinya. Suster Maria menatap tulisan itu lama. Air matanya menetes, membasahi huruf-huruf di atas kertas. Ada getar halus di dadanya, bukan lagi amarah, bukan lagi keraguan, tapi kelegaan. Ia sadar, pencarian panjang yang penuh air mata itu bukanlah bentuk pengkhianatan pada Tuhan, tapi justru cara Tuhan mengajarinya untuk mengenal kasih sejati tanpa sekat. Ia tersenyum dalam tangis, berbisik lirih. Lebih besar dari, Tuhan, Engkau tak pernah jauh.
Aku yang terlalu takut melihatmu dengan cara yang berbeda. Beberapa jam kemudian, Fahri sedang bersiap di masjid kampus ketika seseorang memanggilnya dari belakang. Ia menoleh, dan di sana, berdiri Suster Maria, masih dengan jubah hitamnya, namun wajahnya kini tampak damai, jauh dari ketegangan yang dulu. Ia menghampiri Fahri dengan langkah pelan, membawa sebuah Alkitab di tangan. "Lebih besar dari Fahri," katanya lembut, "aku datang bukan untuk berdebat lagi. Aku hanya ingin berterima kasih, karena melalui pertemuan kita, aku belajar bahwa iman bukan hanya tentang mempertahankan keyakinan, tapi tentang mencari Tuhan dengan hati yang jujur." Fahri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Suster. Karena melalui Anda, saya belajar bahwa kasih bisa menyatukan, bahkan di antara perbedaan yang paling dalam." Keduanya terdiam lama, hanya ditemani angin yang bertiup pelan membawa harum tanah basah. Dalam diam itu, seolah ada doa yang sama keluar dari dua hati berbeda iman, doa agar Tuhan yang esa membimbing mereka di jalannya masing-masing. Dan ketika mereka berpisah, Suster Maria menatap langit sekali lagi. Burung-burung terbang melintasi sinar matahari pagi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar tenang. Ia tahu, perjalanan imannya belum selesai, tapi kini ia melangkah bukan karena dogma, melainkan karena cinta pada Tuhan yang ia yakini telah menuntunnya melalui badai pencarian. Di matanya, air mata terakhir jatuh, bukan karena duka, tapi karena kedamaian. Ia telah menemukan Tuhan, bukan di atas altar, tapi di dalam hatinya sendiri. Senja itu, langit berwarna jingga lembut, seolah Tuhan sendiri sedang melukis hari terakhir sebuah kisah panjang dengan kuas cahaya. Di halaman biara, Suster Maria berjalan perlahan sambil membawa sekeranjang bunga mawar putih. Ia menatap langit yang mulai memudar dan tersenyum, senyum yang tenang, bukan lagi dipenuhi kebimbangan, melainkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkahnya seolah menjadi zikir, setiap napasnya menjadi doa yang bergaung lembut di antara desir angin sore. Ia berhenti di depan taman kecil tempat ia sering berdoa dulu, tempat yang dulu menjadi saksi air matanya saat kebingungan melanda. Kini, di sanalah ia menunduk dan berlutut, menaburkan bunga satu persatu sambil berbisik. "Lebih besar dari Tuhan, terima kasih, karena Engkau mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak dibatasi oleh dinding agama, cinta yang menuntun hati untuk melihat keagungan-Mu di setiap jiwa yang mencari-Mu." Angin sore meniup lembut kerudung hitamnya. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang, bersahut-sahutan dengan suara azan maghrib dari masjid kampus yang tak jauh dari sana. Dua suara itu berpadu, bukan bertentangan, seolah langit mengizinkan keduanya hidup berdampingan dalam harmoni yang suci. Sementara itu, di masjid, Fahri selesai berdoa. Entah mengapa hatinya terasa berat. Ia berjalan keluar, menatap arah biara di kejauhan, dan untuk sejenak, matanya menangkap sosok Suster Maria yang sedang menunduk di taman. Hatinya bergetar, dan tanpa sadar ia berdoa, "Lebih besar dari, ya Allah, bimbinglah wanita itu dengan kasih-Mu, sebagaimana Engkau membimbingku dengan kebenaran-Mu. Jadikan pertemuan kami bukan akhir, tapi permulaan bagi banyak hati yang akan Kau sentuh melalui kisah ini." Senja perlahan berganti malam. Di bawah sinar rembulan yang lembut, Suster Maria menutup matanya, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Di dalam hatinya, ia tahu, Tuhan telah menjawab doanya bukan dengan suara, tapi dengan perjalanan panjang yang membuatnya mengenal makna iman yang sesungguhnya, bukan sekadar meyakini, tapi mengerti dan mencintai dengan tulus. "Lebih besar dari, kini aku mengerti," bisiknya pelan, bahwa Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja, atau di masjid, ia hidup di dalam hati setiap manusia yang mencarinya dengan jujur. Dan malam itu, di bawah langit yang dihiasi bintang, dua insan dari dua keyakinan berbeda sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama, dengan bahasa yang berbeda, tapi dengan hati yang seirama. Disitulah cerita mereka berakhir, bukan dalam pertentangan, tapi dalam kedamaian yang abadi. Sebuah akhir yang bukan perpisahan,
melainkan permulaan baru bagi jiwa-jiwa yang telah menemukan cahayanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari di taman itu. Biara kembali tenang seperti semula, namun di dalam hati Suster Maria, segalanya telah berubah. Ia tak lagi memandang perbedaan dengan ketakutan, melainkan dengan cinta. Setiap kali ia berbicara di kelas teologi atau berdialog antariman, nada suaranya lembut, penuh kasih, dan tanpa amarah. Murid-muridnya merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah cahaya keluar dari setiap kata yang ia ucapkan. Kebenaran tidak bisa dipaksa, katanya suatu hari, ia hanya bisa disentuh oleh hati yang terbuka. Pada suatu sore yang teduh, universitas kembali mengadakan dialog lintas agama. Kali ini bukan debat panas seperti dulu, tapi diskusi damai dengan tema, Tuhan dalam pandangan kasih. Fahri duduk di antara penonton, tidak lagi sebagai penantang, melainkan sahabat. Ketika Suster Maria naik ke panggung, semua mata tertuju padanya. Ia membuka pidatonya dengan senyum tenang dan suara yang penuh makna. Lebih besar dari dulu, aku berpikir bahwa mempertahankan keyakinan berarti menolak yang berbeda. Tapi kini aku tahu, justru di antara perbedaan itulah Tuhan menunjukkan luasnya cintanya. Kata-katanya disambut hening. Tidak ada tepuk tangan, hanya air mata di mata para pendengar, karena mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kata keikhlasan. Setelah acara berakhir, Fahri menghampirinya. Tak ada perdebatan, hanya dua hati yang kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Suster, kata Fahri sambil menunduk, saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan spiritual Anda. Suster Maria tersenyum lembut. Bukan kau yang menuntunku, Fahri. Tuhanlah yang mengutusmu untuk mengetuk pintu hatiku yang tertutup. Aku belajar bahwa terkadang Tuhan menyapa lewat orang yang tak kita duga, bahkan lewat mereka yang berbeda dengan kita. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak yang tertawa di kejauhan. Suster Maria menatap langit, lalu berkata pelan, mungkin inilah tugas kita, bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menerangi. Fahri mengangguk, dan dalam keheningan itu mereka berdua tersenyum. Langit memerah keemasan, sama seperti hari ketika perdebatan itu dimulai dulu. Tapi kini tak ada amarah, tak ada kebingungan. Hanya kedamaian yang mengalir seperti doa, dan dalam hati mereka, keduanya tahu, kisah mereka bukan hanya tentang perbedaan iman, tapi tentang bagaimana Tuhan menyatukan dua jiwa untuk menunjukkan bahwa cinta dan kebenaran bisa berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Malam itu, biara sunyi. Hanya suara lonceng gereja yang berdentang lembut, menandai waktu doa malam. Di dalam kapel kecil yang diterangi lilin, Suster Maria berlutut. Matanya menatap salib, namun kini bukan lagi dengan pertanyaan atau kebingungan, melainkan dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Air mata mengalir perlahan di pipinya, bukan air mata sedih, tapi air mata syukur. Ia berbisik lirih, Tuhan, Engkau ternyata tidak hanya bersemayam di satu jalan. Engkau hadir di setiap hati yang mencari dengan tulus. Beberapa hari kemudian, Suster Maria mendapat undangan berbicara di sebuah forum antaragama nasional. Ruangan itu dipenuhi tokoh-tokoh besar dari berbagai keyakinan. Saat ia berdiri di atas panggung, tak ada sedikit pun rasa takut. Ia bercerita tentang perjalanannya, bagaimana sebuah perdebatan yang dulu penuh amarah berubah menjadi awal dari persahabatan dan pemahaman baru. Lebih besar dari, aku pernah marah ketika seseorang berkata Yesus bukan Tuhan, katanya dengan suara bergetar. Tapi kini aku sadar, Tuhan tidak cemburu atas namanya. Ia hanya ingin kita mengenalnya lewat kasih. Karena kasih itulah yang membuat iman menjadi hidup. Suasana ruangan hening. Banyak yang menunduk, menahan air mata. Setelah acara usai, Fahri menghampirinya untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke negaranya. Ia membawa sebuket bunga putih, simbol perdamaian. Suster, katanya dengan suara lembut, pertemuan kita bukan kebetulan. Mungkin Tuhan ingin kita belajar bahwa keimanan sejati tak lahir dari kemenangan dalam debat, tapi dari ketulusan hati. Suster Maria menerima bunga itu dengan senyum penuh arti. Terima kasih, Fahri.
Engkau telah mengajarkan aku arti iman yang rendah hati. Aku akan terus menyebarkan cahaya ini. Mereka berjabat tangan, lalu berpisah dalam keheningan yang indah, tanpa kata, tapi penuh makna. Malam kembali turun, dan di dalam biara, Suster Maria menulis surat terakhir di buku hariannya. Lebih besar dari, hari ini aku belajar bahwa iman bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mampu mencintai lebih dalam. Jika perbedaan ini bisa membuat kita saling memahami, maka itulah mukjizat terbesar. Ia menutup bukunya, memadamkan lilin, dan berdoa dengan tulus untuk semua manusia di dunia, agar tak lagi berdebat dalam amarah, melainkan berdialog dalam cinta. Tahun-tahun berlalu, dunia berubah, namun kisah tentang Suster Maria dan pemuda Muslim bernama Fahri tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Video rekaman debat mereka yang dulu viral kini menjadi bahan pelajaran di berbagai sekolah teologi dan madrasah. Tapi bukan karena panasnya perdebatan itu, melainkan karena akhir kisahnya, yang menyentuh hati dan mengajarkan bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Di biara tua yang kini telah menjadi tempat ziarah rohani, nama Suster Maria disebut dengan penuh hormat, bukan sebagai pembela satu keyakinan, tapi sebagai pembawa damai. Suatu sore, seorang gadis muda datang ke biara. Ia berhijab putih dan membawa buku harian lusuh bertuliskan nama Maria. Dengan langkah gemetar, ia menghampiri altar tempat lilin menyala. Seorang biarawati tua mendekat dan tersenyum, "Apakah kau mengenalnya?" Gadis itu mengangguk, menahan tangis. "Ia sahabat ayah saya, Fahri." Suasana tiba-tiba hening, dan udara di sekitar terasa dipenuhi haru. Biarawati itu menatap langit-langit kapel yang berwarna keemasan oleh cahaya sore, lalu berbisik, mereka berdua telah menanam benih kasih yang kini tumbuh di hati banyak orang. Gadis itu membuka buku harian yang ditulis tangan Suster Maria. Bertahun-tahun lalu, di halaman terakhir tertulis, "Lebih besar dari, jika suatu hari nanti seseorang membaca ini, ketahuilah, cinta yang lahir dari perbedaan adalah cinta yang paling suci. Karena Tuhan hadir bukan untuk diseragamkan, tapi untuk dikenali lewat setiap wajah yang tulus mencarinya." Air mata menetes di halaman kertas yang mulai menguning. Gadis itu menutup buku itu dengan hati yang penuh cahaya. Ketika ia meninggalkan biara, matahari perlahan tenggelam di balik menara gereja. Suara azan dari kejauhan terdengar samar, berpadu indah dengan dentang lonceng gereja yang berdentang lembut. Dua suara itu bersatu, seolah menandai kesatuan dalam kehendak ilahi. Angin sore berhembus, membawa aroma bunga melati dan dupa, seperti menyampaikan pesan dari dua jiwa yang telah berdamai dalam kasih Tuhan yang abadi. Dan di langit senja itu, cahaya kemasan seolah menulis pesan yang tak akan pernah padam. Lebih besar dari, kebenaran tanpa cinta hanya melahirkan luka. Tapi cinta tanpa batas, itulah wajah sejati Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia semakin terhubung, namun juga semakin terpecah oleh perbedaan. Di tengah hiruk-pikuk zaman yang penuh kebencian digital dan fanatisme buta, sebuah film dokumenter berjudul Dua Cahaya, Kisah Maria dan Fahri, dirilis dan menjadi viral di seluruh dunia. Film itu menampilkan perjalanan mereka, dari perdebatan penuh amarah hingga persahabatan yang mengubah pandangan banyak orang. Para penonton menangis, bukan karena kisah itu berakhir sedih, tetapi karena mereka merasakan kedamaian yang seolah datang langsung dari hati kedua tokoh itu. Salah satu yang paling tersentuh adalah Lea, cucu rohani dari para murid Suster Maria. Ia seorang jurnalis muda yang sejak kecil terinspirasi oleh ajaran Suster Maria tentang cinta lintas iman. Lea memutuskan untuk pergi ke Indonesia, negeri tempat Fahri berasal, untuk mencari jejak spiritual terakhir dari sang pemuda. Di sana, ia menemukan pesan yang tertinggal di perpustakaan tua pesantren. Lebih besar dari, jangan takut pada perbedaan, karena di dalamnya Tuhan menulis puisinya. Aku pernah berdebat dengan seorang wanita beriman, dan di dalam matanya aku melihat pantulan kasih yang sama dari Tuhan yang aku sembah. Membaca itu, Lea terdiam lama. Ia menutup mata, dan dalam keheningan, ia seolah melihat bayangan dua sosok, Fahri dan Suster Maria, berdiri berdampingan di tepi danau,
tersenyum pada dunia yang masih belajar mencintai. Hatinya bergetar, dan ia tahu, kisah mereka belum berakhir. Ia memutuskan menulis buku berjudul, Kasih yang Menyatukan Langit, agar generasi baru tak melupakan bahwa cinta sejati bisa melampaui dinding agama, budaya, dan waktu. Ketika buku itu diterbitkan, jutaan orang membacanya. Banyak yang kembali belajar berdialog, bukan berdebat. Gereja dan masjid mengadakan pertemuan bersama, para siswa menulis surat untuk sahabat lintas agama mereka. Di setiap tempat, nama Maria dan Fahri menjadi simbol harapan, dua nama dari dua dunia yang berbeda, namun menyala dalam satu cahaya yang sama. Malam itu, di biara yang kini menjadi Museum Perdamaian, lilin-lilin menyala serentak. Di antara cahaya lembutnya, tergantung sebuah plakat kecil bertuliskan, "Lebih besar dari." Perdebatan mereka dimulai dengan amarah, tapi diakhiri dengan cinta. Karena hanya cinta yang mampu mengalahkan ego, dan menyatukan manusia dalam damai yang dikehendaki Tuhan. Dan di luar, di bawah langit malam yang tenang, angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan dua jiwa yang telah menyatu dalam kedamaian abadi. Kasih itu kekal, dan ia tidak pernah mati. Baik, berikut ini 5 paragraf akhiran yang dramatis dan menyentuh hati sebagai penutup besar dari kisah, ketika iman diuji di balik amarah. Bagian ini juga sudah saya lengkapi dengan doa dan ucapan terima kasih yang bisa langsung kamu gunakan di akhir video YouTube-mu, hangat, spiritual, dan meninggalkan kesan mendalam di hati penonton. Malam turun perlahan, menutup kisah dua jiwa yang pernah berdiri di dua sisi keyakinan namun akhirnya bersatu dalam cahaya kasih. Di bawah langit yang bertabur bintang, suara lonceng gereja berpadu dengan gema azan dari kejauhan, dua nada yang dulu terasa bertentangan, kini menyatu menjadi harmoni surgawi. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi amarah. Hanya keheningan yang indah, seolah seluruh semesta sedang berdoa bersama, mengiringi perjalanan abadi Suster Maria dan Fahri. Di Museum Biara yang kini dijuluki Taman Cinta Ilahi, setiap pengunjung selalu berhenti di depan dua potret, satu bergambar Suster Maria dengan rosario di tangan, satu lagi Fahri dengan Al-Quran di dadanya. Di bawahnya terukir kalimat yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Lebih besar dari, mereka datang dari jalan berbeda, tapi menuju pada Tuhan yang sama. Orang-orang yang membaca tulisan itu tak lagi bertanya siapa yang benar, mereka hanya ingin belajar mencintai, seperti dua tokoh itu telah mengajarkan. Kini, kisah mereka hidup dalam hati jutaan manusia di seluruh dunia. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Maria dan Fahri, bukan sebagai pahlawan yang membela iman, tetapi sebagai manusia yang membela kasih. Mereka membuktikan bahwa Tuhan tak pernah memerintahkan kebencian, melainkan menanamkan cinta agar manusia saling memahami. Dunia mungkin belum sempurna, tapi kisah mereka menjadi benih kecil yang perlahan menumbuhkan damai di bumi. Terima kasih atas setiap pelajaran yang kau sisipkan lewat perbedaan. Ajarkan kami untuk tidak berdebat demi menang, tapi berdialog demi saling memahami. Tuntun hati kami agar mencintai bukan hanya mereka yang seiman, tapi juga mereka yang berbeda, karena di matamu kami semua adalah satu. Untuk semua penonton setia di channel ini, terima kasih telah mengikuti kisah penuh makna ini sampai akhir. Semoga cerita, ketika iman diuji di balik amarah, mengingatkan kita semua bahwa kasih jauh lebih kuat daripada kebencian, dan bahwa iman sejati bukan hanya diyakini, tetapi juga dirasakan lewat cinta dan pengampunan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tuhan memberkati, dan semoga damai selalu menyertai langkahmu.